Teman-teman semuanya terima kasih karena rupanya yang memberikan tanggapan soal video saya yang mereview WiFi repeater itu rupanya banyak banget, dan yang masuk pertanyaannya juga banyak banget. Kita kali ini mau menjawab yang banyak yang nanya, gimana Bang caranya kita untuk mereset WiFi repeater yang tiba-tiba nggak connect, tiba-tiba terkoneksi tanpa internet dan lain sebagainya. Kita akan belajar dengan sangat mudah, jadi tetaplah di channel ini, jangan lupa di subscribe. Kita akan mulai dengan membuka dulu wifi-nya. Kita akan konekkan dulu wifi yang pertama kali kita beli. Itu pasti namanya wifi repeater B014. Ya semacam itulah namanya. Kita konekkan. Karena ini belum kita kaitkan dengan wifi utama, maka tulisannya pasti terhubung tanpa internet. Nggak apa-apa, karena udah pasti begitu kan. Oke, tersambung tanpa internet. Sekarang kita buka browser Google Chrome misalnya. Posisinya WiFi repeater ini bawaan pabriknya itu, BRI Notif apa itu? 168.10.1. Ini bawaannya ya, bawaan pabriknya. Nah ini bawaan pabriknya itu username dan passwordnya itu admin kecil semua. Admin. Nah, ini sudah terbuka. Tidak terhubung kan? Nah, lihat ini tidak terkoneksi. Cara kita mengkoneksikannya adalah dengan cara masuk ke repeater wizard. Di sini akan muncul wifi yang bisa kita konekkan. Misalnya yang ini kita konekkan. Ingat ya, WiFi repeater ini akan mengikuti WiFi utama termasuk ininya apa passwordnya. Kalau WiFi utamanya menggunakan MikroTik dan login page, dia juga akan pakai login page. Makanya ini ada login page repeater B014 karena WiFi yang saya sambungkan adalah WiFi yang menggunakan MikroTik. Oke, ini sebenarnya bagian dari yang udah kita bahas di video saya sebelumnya. Sekarang permasalahannya adalah gimana cara mereset kan. Cara meresetnya gampang banget. Silahkan lihat video yang berikut ini. Oke, ini WiFi repeaternya yang kita maksud, yang seperti ini. Jadi cara untuk meresetnya gampang banget. Ini di sini ada lubang kecil selubang jarum. Anda bisa menggunakan jarum yang biasa untuk smartphone, ganti kartu, atau pakai klip seperti ini. Itu tinggal ditempel aja, tek gitu. 5 detik. Caranya, posisinya harus menyala. Kita colokkan dulu. Lihat, ada lampu menyala. Ini terlalu terang. Oke, ini ada lampu menyala, mungkin nggak kelihatan ya. Nah, kita dalam posisi menyala, kita colok yang tadi lubang itu kita colok. Ini lubangnya, kita colok sekitar 5 detik. Oh, ada suara klak gitu. 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin nggak sampai 5 detik, sampai si lampunya itu berkedip sekali, klik gitu. Nih, saya coba lagi ya, kita reset lagi. Kelihatan nggak lampu warna hijau yang ini nih? Perhatikan ya. 1, 2, 3. Ya, itu kan kedip kan? Nah, itu berarti secara umum WiFi ini sudah terreset. Jadi semudah itu sebenarnya. Makanya tiap kali ada yang bertanya di komentar, gimana Bang cara setting ulang atau reset? Ya udah, saya biasanya menyarankan untuk ya udah Bang, di reset aja. Reset itu ya tadi kayak tadi videonya ya. Tinggal dicolok, ada bolong sedikit itu di pinggir. Kemudian lihat lampunya kalau udah berkedip sekali itu udah pasti terreset. Kalau sudah terreset artinya kita sudah berada di posisi settingan pabrik lagi. Ya udah tinggal di setting lagi. Kayak misalnya ini banyak banget yang tanya, kita mau jawab beberapa deh kalau gitu ya. Ini banyak banget yang tanya misalnya kalau mati listrik. Semalam tuh ada yang nanya tuh kalau wifi kalau mati listrik
Di WiFi utamanya begitu nyala lagi dia otomatis connect nggak? Otomatis. Itu jawabannya otomatis dia connect lagi. Kemudian kalau WiFi repeater suka disconnect itu gimana ya? Nah, itu lagi tuh. Yang paling gampang ya udah di reset aja, Bang. Nanti gampang disetting lagi. Biasanya gitu di reset. Di reset itu lebih cepet lah. Maksudnya daripada kita kasih ini harus gini, harus gini, harus gini, kayaknya lebih aman tuh di reset. Cepet. Kemudian, nah ini nih Bang, kalau listrik mati apa nanti auto connect? Auto connect Bang. Berarti kalau install pertama harus pakai PC ya? Enggak juga sih. Cuma lebih proper pakai PC. Sebenarnya pakai handphone juga nggak masalah, sama aja. Kayak ini kan saya pertama kali buka tadi tuh lewat handphone. Kemudian Bang buat tutorial bagaimana setting ulang reset. Nah ini nih videonya ini yang lagi ditonton. Kemudian Bang tanya berapa jarak terjauh. Setahu saya jenis repeater ini adalah repeater dalam ruangan. Biasanya ini banyak digunakan di hotel-hotel kecil gitu. Di tembok-tembok mereka tuh suka ada. Artinya ya antar ruangan aja. Yang udah saya coba di luar ruangan yang tanpa penghalang itu paling sekitar 10 meteran. Nggak lebih dari itu. Udah jelek. Kemudian oke, Bang tadi saya ganti password login wifi, terus saya keluar, habis itu login wifi repeater pakai password yang baru, tapi nggak bisa login. Oke, ini sekali lagi ya, namanya wifi repeater, artinya dia akan ikut wifi utama. Wifi utamanya nggak ganti password, wifi repeaternya jangan ganti password, itu pasti nggak akan nyambung. Jadi selalu ikutin password dari wifi utama. Oke, unsubscribe. Terima kasih Pak. Kemudian apa lagi nih? Banyak banget nih. Oke, lampu sinyal wifi tidak menyala. Colokin Bang. Mungkin belum dicolokin. Bercanda. Oke. Tapi periksa juga reset itu menurut saya paling cepat ya untuk problem solve-nya. Bang, kalau reset ulang karena kita lupa password gimana? Nggak apa-apa Pak, kalau reset password itu, reset ulang itu ya berarti kita kembali ke settingan awal. Tinggal disetting dari awal aja. Bukannya kalau disetting lewat HP bisa banget. Ini yang barusan saya setting tuh dari handphone. Kemudian oke. Lampu indikator wifi repeaterku nggak mau nyala. Oh, ini apa rusak ya? Harusnya nyala. Oke. Kalau sumber internetnya setiap diganti password, apakah repeaternya juga minta setting? Betul. Dia sebenarnya bukan minta setting sih. Kita masuk ke wifi wizard, terus masukin lagi ke wifi utama. Kan nanti dia minta password. Nah, masukin password yang baru. Secara otomatis nanti wifi repeater kita akan berubah password juga mengikuti wifi bawaannya. Bang, kabel RJ45-nya memakai cross apa straight? Straight. Kalau cross itu laptop to laptop atau PC to PC ya. Kemudian Bang, kalau saya langsung di HP bisa nggak? Bisa banget. Oke, mantap penjelasannya Bang. Singkat, padat, jos, auto subrek. Makasih. Bang, kalau sambungin ke WiFi voucher gimana ya? Nah, ini menarik nih. Jenis WiFi repeater ini dia bisa connect ke voucheran. Cuma di mikrotiknya itu nggak akan bisa membaca satu persatu MAC address HP-HP atau laptop-laptop yang nyantol ke WiFi repeater. Jadi yang akan dibaca adalah MAC address dari WiFi repeaternya. Artinya kesimpulannya adalah nggak bisa pakai voucheran. Gitu. Bisa sih hanya untuk satu user. Jadi nanti kalau ada user lain nyambung, itu tanpa voucher dia udah otomatis nyambung. Udah otomatis ada internetnya. Caranya gimana supaya cuma satu? Ya gampang. Di video saya sebelumnya yang tentang cara setting itu ada. Jadi kita tutup
IP address-nya aja. Kemudian oke, caranya untuk mengatasi lupa password. Lupa password yang paling mudah tuh ini nih, video ini udah reset aja. Itu paling mudah, biar nggak pusing. WiFi ini keseringan di reset juga nggak bakal rusak. Aman-aman aja. Bang, kenapa pas buka repeater wizard muternya lama? Itu karena sinyal WiFi di sekitarnya nggak bagus biasanya. Caranya gimana? Cabut dulu, pasangin lagi dan ulangin. Kemudian berapa lama dipakai ini? Ini bisa nyolok 24 jam 7 hari dan hari libur tetap nyolok, termasuk hari lebaran tetap nyolok juga aman. Itu nggak usah dicabut-cabut ya, sekali-kali cabut lah biar dia refresh kan. Kita mau pasang 2 repeater, satu di lantai dasar, satu di lantai 2. Caranya sama dengan pemasangan satu repeater, sama. Si repeater yang kedua itu, kalau sinyal WiFi utamanya ketangkep, bisa langsung ke WiFi utama. Kalau sinyal WiFi utamanya nggak ketangkep, repeater kedua itu bisa nyantol ke repeater ke satu. Caranya sama. Efeknya apa bang? Efeknya kecepatannya akan turun. Misalnya WiFi utamanya 10 Mbps. Di repeater yang pertama itu akan turun jadi 9 Mbps. Di WiFi repeater yang kedua ya jadi sekitar 7 atau 8 Mbps. Itu udah pasti. Oke, bang, saya kecewa dengan barang repeater, katanya 300 Mbps, ternyata 72 Mbps. Ya, selamat datang di Indonesia, bang. Kemudian, soalnya itu kan gimana pabriknya ya. Dan rata-rata kekuatan handphone itu emang di angka segitu, 72 Mbps. Kemudian, waduh, baterainya mau habis nih. Jaraknya berapa meter? Tadi udah ya. Jaraknya yang udah saya cobain sih maksimal 10 meter. Oke. Ini karena banyak banget dan handphone saya baterainya mau habis, sudah merah. Terima kasih udah nonton. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan penjelasan saya nggak terlalu ribet dan teman-teman bisa mengikuti. Sekali lagi, kalau video ini merasa bermanfaat untuk Anda, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.